Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, mahasiswa pasca sarjana IBHAS semester 3 kelas A dan B yang hari ini sedang eh, berfokus untuk mengerjakan proposal skripsi, tesis, proposal tesis ya. Eh, saya akan coba dulu paparkan tentang eh, apa saja yang bisa dilakukan dalam konteks penulisan tesis. Pertama, saya share dulu buku pedoman yang kemarin sudah dipaparkan. Buku pedoman ini isinya harus dipatuhi, ya. Dipatuhi kenapa? Karena isinya akan menceritakan tentang dari A sampai Z apa yang harus Anda lakukan dalam penulisan tesis. Seperti ini. Ini kan bukunya nih, ya. Ini tahun 2024 kalau 2025 yang terbaru. Saya hanya ingin masuk pada hal-hal substansi. Pertama, bahwa untuk menulis proposal itu Anda harus tahu dulu nih, ini nih strukturnya, ya, strukturnya. Ada latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan, tujuan, dan seterusnya. Nah, ini ditulis di blog, ya, di blog. Lalu Anda masukkan ke file Word. File Word. Nah, lalu diasupkan ke file Word, pasti hasilnya kita. Oh, gitu kan? Rapi ya. Nah, ini dia rapi. Gimana caranya? Nah, masukkan aja ke ChatGPT, biarkan dia bekerja. Masukkan, terus mohon bantu rapikan dengan numbering yang berurutan. Nah, itu tuh. Numbering tab A, B, C, D, E itu aja. Lama-lama, beres. Tuh, kan, S. Ya, makan numbering ya, karena tadi memang di numbering. Kalau pakai A, B, C, D, bisa pakai A, B, C, D. Kita masukkan ke sini, ke bagian shoot. Nah, kan, ini dihapus aja si balik numberingnya. Karena nanti juga akan dihapus dulu ya. Nah, terus oke jadi kia jadi kita proposal teh kudu kita ini mah teknisnya langsung ya. Proposal tesis tesis judulnya naon. Nah, saya coba ambil satu judul yang tadi dikirim sama Ibu Syarifah. Warosidah. Wah, terus sudah ya. Iya. Mana sih tadi teh. Airan kayak gitu Padlan. Mana Padlan itu Padlan. Boleh yang kohar, Pak. Masuk aneh mau ayau lah. Nah, ya judulnya itu. Eh, ini kan judulnya ya. Nah, kita gedein dulu dah. Gede. Pakai Kabupaten Sukabumi ya, biar lengkap. Kabupaten Sukabumi. Biasa diperbesar, di kita. Set, kasih nama di sini oleh Fadlan. Datang kadang teh. Fadlan. Padlan. Oke, pakai nim dia. Nim. Pak. Nah, terus kan di dia ya, latar belakang masalah dan lain-lain ya.
Nah, ini jangan dulu. Ini belum selesai ya. Ini belum beres ya. Ini harus ada cover dan lain-lain. Nanti kita buat covernya dalam satu halaman, ya. Dalam satu halaman. Covernya kumaha wae, naon wae kudu isina, kan kemarin sudah pernah dipaparkan isi dari proposal teh naon wae, halaman 4 coba lihat. Apakah ada cover? Nah, kan kita belum tahu di sini kita baca heula. Oh, di dia mah tadi disebutkan. Sikana di bawah aya penjelasan tentang isina naon wae. Ada halaman sampul depan, ada halaman judul, ada halaman, oh ini mah kalau sudah nanti beres ya. Tapi di sini tidak ada ketentuan kalau untuk penulisan proposal. Atau memang langsung gitu, dari cover langsung isi, karena gitunya. Kalau misalkan dari cover langsung isi, berarti ya lebih enak. Berarti ini cover, nanti kita bikin ini cover. Cover. Pasti ada contohnya dong bikin cover, coba kita lihat. Jadi selalu lihat di dalam buku pedoman. Jangan sampai bukan buku pedoman yang Anda lihat. Nih, usulan penelitian tesis. Oh, ngaranna teh usulan penelitian tesis. Font Times Roman 14. Nah, kita copy dulu ini, masukkan ke sini. Don't blink ya. Don't blink ke tong ngicep. Sebab mengicep besok air nu leungit gitu gitu. Artinya, oleh Ricky Mulyana bla bla bla. Ah, kita copy aja dulu ini. Jadi cara nate yang gampang, tiru modifikasi dan tiru amati tiru modifikasi. Nih, nanti judulnya kan dikebawahin. Nah, bahkan mungkin di sini ada yang lebih jago dalam tulis menulis ya. Nah, tapi kita praktek aja dulu yang mungkin bisa kita lakukan. Lihat font-fontnya ya, ukurannya. Terus ada logo Inhas. Untuk di sini, ini. Nah, logo Inhas orang cari di internet, ayah itu. Oke. Tuh. Oke, kita cari logo Inhas. Sudah pada punya belum logo Inhas? Kalau belum punya, download Ya, Inhas. Pak Dokter. Kalau ini, tuh, cari. Tuh, sambil muter, nungguan lila, masuk dulu. Sorry. Oh, ini ke sini. Oh, masuk ke sini dulu. Ke bagian tadi yang dibaca. Nih, ini T. Terus, kalau untuk HKI kepatuhan, bla bla bla, oh HKI. Ini kalau tesis nanti kedua bahasa Arab nih. Kalau untuk proposal mah nggak ada bahasa Arab, ya. Nih, tuh. Coba kita lihat hasilnya dulu. Ah, logo Inhas ayah itu tahan ayah. Mana ya yang pas? Atau image dulu deh, cek image. Nah, image biasanya sok ayah. Langsung di copy kita masukkan ke dalam file Word. Nah, tuh kan. Eh, Tapi nggak ada kata-kata Inhasnya ya. Maksudnya nggak ada. Oh ya, emang nggak ada ya tuh. Cuma logo doang tuh ya. Oke. Eh, itu. Tadi ngaranna teh Fadlan naon sih? Fadlan ya tuh, Fadlan. Ada Pak, ada Ada, Dok. Fadlan naon ngaran teh? Fadlan Ridwanullah, Ridwanullah, Pak Dokter. Nuloh, nulah. Nullah, Ieu si salah kade. Murahnya. pakai H Pak, setelah D pakai H. Fadlan, Ridwanullah. Ih, Setelah D pakai H. Ridwanullah. oh, pakai HDG. Ya, Ridha itu. Waduh, Oh, mahal. betul. Nah, iya, kita coba dulu untuk dibuat dalam satu spasi ya.
Satu spasi dulu biar sama semua. Ini kan auto nih. Tuh, singgalkan dulu. Nah, terus untuk yang ini proposal nanti dikebawahin gampang. Ini nulis-nulis yang gini gini lamun terapi bakal repot ya. Ini usulan penelitian tesis. Tadi sabaraha ukuran anak. Senang di dia teh 14, 14. Oke, berarti hayangna di usian angka 14. Cek di home, cari ini 14. Oke, termasuk ini juga 14. Ini 14. Tuh. Kalau harus di bold, berarti di bold ya. Kemudian judulnya masukkan, dari judulnya naon teh implementasi bla 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 bla. Jadi dia dan berapa ukuran hurufnya? Cek lagi. Untuk hurufnya 14 juga ya. 14. Hmm, 14. Ini juga sama 14. Boom, 14. Tuh. Sudah iya tuh. Kamu benar sesuai dengan. Nah, tapi kan ini kita belum setting ininya ya. Huruf apa? eh, Layoutnya belum. Layoutnya itu 4433 biasanya gitu. 4 kiri, atas kanan, topnya 4 kirinya 4. Kalau tidak salah ya, benar nggak? Coba cek ke apa ini, Pak Kohar. Benar nggak? Tuh, tuh. Ini juga kalau 14 berarti di copy, di apa? Diperbaiki. Tuh. Nah, sekarang taruh 1447 ya. Oke, ini kalau sudah, ini ke bawahin dulu. Tapi jangan dulu gimana ke bawahin lah. Oke, tinggal nganomoran. Nomoran mah terakhirnya ulah ayeuna. Nah, ini kan terapi tuh karena memang ini ke bawah, ini perlu dikebawahin. Wah, ini juga masih ada sebetulnya jeda tuh. Pokoknya kemah dirapih-rapih lah, ya. Oke. Sekarang ini adalah ini ngetik redaksinya dulu ya. Bukan proposal cenah tapi usulan penelitian tesis. Berarti ini pun sama judulnya usulan penelitian tesis. Tuh, tuh. Ini 14, tulis 14. Home, Anda bisa pakai langsung otomatis atau manual seperti yang barusan saya lakukan. Ini barang kopikan, sarwakan. Nah, push. Ini paragrafnya di naon dirapihkan dulu. Ini biasanya kusabab beda, sedikit beda semua. Nah, terus kan ada gini nih, tuh ada latar belakang, ada identifikasi. Kita coba breakdown satu-satu. Kuma cara nulisna, cara nulisna. Ini biasakan kalian nulis pakai heading ya, heading. Heading itu mana ini nih? Ada heading. Jadi klik di sini, kursornya simpan di kalimat latar belakang, lalu kemudian klik home atau lamun mau tampil langsung di sini ada heading. Headingnya heading satu ya, sirian headingnya heading satu. Heading itu judul atas kepala maksudnya. Nah ini kalau seperti ini harus dimodify. Apa yang dimodify? Ini ya nih, ini. Nah, ini modify. Pertama hurufnya jadi warnanya hidung, ini di bold, jadi hurufnya 14, kemudian apa ukuran hurufnya 16, jenis hurufnya Times New Roman. Ini format dulu paragrafnya, ini jangan lupa, ini karena kalau tidak di paragrafnya di oh, sekahayang mana ini, ya 1,5 ya, 1,5 ininya pakai 6 aja, biar nanti ada beda dikit ke bawah. Oke, tuh, cut, dah, jadi hidden ya. Dan kalau pakai heading, ininya ada nih navigation buat nanti menavigasi ke halaman berapa dilihat dari judulnya. Kalau sekarang baru satu halaman nggak kelihatan, masih kayak gini gitu ya.
Bisa manual satu-satu atau kalau mau diotomatiskan kalian tinggal bikin ini A dulu. A-nya manual kan A-nya, jangan diotomatiskan. Kalau diotomatiskan nanti jadi berbeda hasilnya. Ini kalau begini kan geser ke sebelah kanan, Control Shift M, M, M ya. Control Shift M nanti geser sendiri tuh, geser sendiri. Kemudian ini tarik ke atas, tuh. Anda lihat yang bagian kiri itu, toolbar kiri, nanti ada nambah-nambah terus. Tuh, nambah-nambah terus. Tuh. Jadi sebelum nulis proposal, Anda harus membuat outline-nya dulu. Nah, outline itu supaya tidak keluar dari cara penulisan, ya harus ditulis, dilihat dari eh, apa? Dilihat dari struktur yang ada di dalam buku pedoman, gitu maksudnya. Ya, tuh ada kan? Minimal sudah ketemu nih. Oh, ada latar belakang, ada identifikasi. Kenalnya ada puncaknya. Oh, mungkin ini harus diperbaiki dulu. Dilihat dulu. Oke. Sementara ini dulu ya. Sudah. Sekarang kita akan coba membuat latar belakang masalah ya. Kita mau jalan cepat dulu tapi nanti Anda harus menggunakan cara yang benarnya ya, cara benarnya. Kenapa saya bilang cara cepatnya? Supaya Anda nanti tinggal memasukkan referensi-referensi. Nah, apa aja yang harus ada nih ya, yang harus ada di dalam sebuah latar belakang masalah. Saya mau bacakan berdasarkan buku pedoman yang ada di dalam eh, buku ini. Sebetulnya buku ini bicara latar belakangnya kudu non wae sih. Anda lihat ini, rumusan masalah. Terus, ini. Latar belakang masalah tuh isinya ini nih, ya. Latar belakang masalah tuh bagian pertama sangat penting, bla 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 bla. Saya nggak maca tapi liar akhir nama. Misalnya wena, nama karena ChatGPT. Nah, ini enak ya, tinggal baik-baik. Apa yang saya tanyakan? Yang saya tanyakan adalah eh, bagaimana sebetulnya sebuah latar belakang masalah berdasarkan buku pedoman penulisan tesis INHAS. Ini nih, perhatikan baik-baik. Halo, di kamarana yuk. Aduh, kenaon yuk. Ah, nah ini. Hmm. Kita lihat di bagian pertamanya. Saya sudah tadi eh, cek sound kira-kira apa saja yang harus ada di dalam sebuah latar belakang masalah di dalam proposal tesis atau tesis itu sendiri. Coba Anda lihat ini. Ini tadi saya juga melakukan itu, tuh, saya rapikan. Terus saya diasupkan tadi anu tina non, anu tina buku pedoman. Kemudian saya kasih prompt. Data di atas adalah penjelasan tentang latar belakang masalah untuk proposal dan atau tesis di Institut Kiai Hajar Massanusi Sukabumi. Jika akan dibuat menjadi beberapa paragraf, harus berapa paragraf yang ditulis untuk memenuhi kriteria di atas? Apa saja yang harus diisi? Buatkan outline latar belakang masalah yang sistematis berdasarkan data di atas. Dia jawab tuh jumlah paragraf ideal, isi utama tiap paragraf apa saja, kemudian outline-nya secara sistematis kayak gimana. Nah, dia kasih tahu nih, berdasarkan unsur yang wajib ada, yang di dalam buku pedoman tadi, itu ada unsur normatif, empiris, teoretis, relevansi, urgensi, ada rumusan masalah dan ruang lingkup. Maka jumlah paragraf ideal itu adalah 5 sampai 7 paragraf. Nah, namun format paling baku dan sistematis itu 6 paragraf. Nah, disampaikan di sini paragrafnya naon wae. Paragraf pertama tentang konteks umum dan urgensi fenomena. Paragraf 2 aspek normatif atau kondisi ideal. Paragraf 3 aspek empiris, kondisi nyata dan gap. Paragraf 4 aspek teoretis, yuridis, kerangka penyelesaian masalah. Paragraf 5 alasan pentingnya penelitian yang kita sebut dengan urgensi akademik dan praktis.
Lalu paragraf 6 adalah penegasan fokus atau batas masalah dan arah research questions. Ini baru arahnya, belum research question. Tuh. Nah, format ini membuat alur latar belakang menjadi logis, padat, dan sesuai kaidah proposal atau tesis itu sendiri. Tuh, udah ketemu tuh, ini proposal teh, paragraf nanti berlaku begini. Tapi kan pertanyaan, Pak, emang cukup itu ku genep paragraf? Jangan gitu. Genep paragraf apa berarti kan ukur 2 lembar contohnya gitu. Emang boleh gitu proposal latar belakangnya 2 lembar? Prinsipnya nggak masalah. Kalau ditemukan core masalahnya atau inti masalahnya ketemu di situ. Tapi biasanya akan ada penjelasan yang cukup panjang. Sebut saja menyusun latar belakang masalah itu minimal di 8 sampai 10 halaman. Kalau halaman ya, berarti ke-6 paragraf ini dikembangkan. Itu dikembangkan. Contoh, paragraf 1 dikembangkan jadi 3 paragraf. Paragraf 2 dikembangkan jadi 3 paragraf. Paragraf 3 jadi 3 paragraf. Paragraf 4 jadi 3 paragraf. Paragraf 5 jadi 1 paragraf saja kalau karena selesai di urgensi itu selesai, enggak terlalu banyak. Lalu paragraf ke-6 itu juga satu satu paragraf saja. Berarti 4 kali 3 12, 12 tambah 2 berarti 16 14 paragraf tuh. Gitu. Cara-cara cara me, apa? Cara menjelaskannya seperti itu. Jadi nanti konteks umum dan urgensi fenomena itu 3 paragraf, tapi intinya lo tilu teh eta. Gitu. Oke, kita lihat apa saja sih yang harus ada dalam setiap paragraf. Nah, ini paragraf 1 itu bicara tentang konteks umum fenomena. Itu kudu ayat pertama menggambarkan fenomena besar atau isu topik dari penelitian. Lalu yang kedua menarik perhatian pembaca mengapa fenomena ini penting diteliti. Lalu yang ketiganya menyajikan statistik umum atau ilustrasi masalah, tapi ini sifatnya opsional. Artinya, kalau Anda mau menampilkan datanya, itu boleh loh di statistiknya gitu. Dan itu masuk pada konteks umum fenomena. Contoh, menyajikan angka pengangguran berdasarkan BPS, contohnya itu bisa dimasukkan di sini. Oke, nanti kita step by step bicara tentang bagaimana menjelaskan ini semua. Oke, paragraf 2 itu bercerita tentang apa saja. Aspek normatif itu eh, menjelaskan bagaimana kondisi yang seharusnya merujuk pada standar, nilai, teori, konsep, regulasi, atau harapan ideal yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis. Ini buat mahasiswa PAI kelas A dan B, pada saat Anda menyusun proposal, wayahna, ketika bicara aspek normatif, Anda harus menuliskan ada ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan pembahasan. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya menuliskan itu. Ya. Paragraf ketiga itu bicara tentang aspek empiris. Apa itu aspek empiris? Isinya adalah bicara tentang kondisi nyata dan gap kesenjangan. Yang dibahas pertama menunjukkan fakta lapangan. Nah, disinilah sebetulnya hasil studi pendahuluan itu dimasukkan di sini. Ya, jadi nanti si ChatGPT pun kalau Anda mau pakai dia sebagai alat Anda untuk menyusun eh, sistematika penulisan latar belakang masalah, dia akan menuruti sesuai dengan data yang Anda sajikan gitu, ya. Kemudian yang kedua, aspek empiris itu membahas tentang ketidaksesuaian antara kondisi ideal, normatif dan kenyataan yang dilihat dari aspek di lapangannya gitu. Jadi aspek di lapangan berdasarkan hasil temuan studi pendahuluan apa, lalu disesuaikan atau disandingkan dengan teori yang ideal. Maka nanti akan ketemu, oh ini gapnya gitu. Kemudian gap inilah yang menjadi dasar munculnya masalah penelitian. Nah, inilah aspek empiris nih di sini. Sekali lagi, tidak mudah memang menyusun kalau memang tidak memakai alat bantu. Karena Anda pasti akan membaca dulu teori-teorinya dan bagaimana menyandingkan itu di dalam tulisan. Itu biasa. Tapi kita sekarang bicaranya bagaimana praktisnya gitu. Ini dibujeng enggalnya supaya cepat ngerti gitu. Paragraf keempat itu bicara tentang aspek teoretis, yuridis sebagai pendekatan solusi. Dia jelaskan di sini
Apa saja di paragraf 4 ini harus ada teorinya, harus ada konsepnya, atau pendekatannya yang relevan untuk menjelaskan atau menyelesaikan gap itu. Jadi gap itu ibarat puzzles yang dicopot, eh, apa puzzlesnya satu, kelihatan bolongnya, kita itu mau mengisi puzzles itu gitu, yang hilang itu. Kemudian menunjukkan bahwa peneliti memahami landasan teoritis kajian, kemudian menunjukkan peluang kontribusi kajian, kontribusi penelitian. Ini aspek teoritis. Lalu, paragraf kelima itu membahas tentang urgensi penelitian, baik secara akademik dan praktis. Di dalam urgensi ini paling tidak menjawab 4 pertanyaan. Pertama, apakah masalah ini penting diteliti? Yang kedua, apakah ada manfaat bagi ilmu pengetahuan secara akademik ketika membahas itu semua? Kemudian yang ketiga, apa manfaat praktis bagi lembaga, pemerintah, masyarakat, atau bidang terkait? Walaupun sebenarnya ini nanti ada bagian khusus ya di bagian manfaat penelitian, tapi ini sebagai tawaran bahwa Anda melakukan riset itu ada manfaatnya loh gitu. Kemudian yang keempat, urgensi penelitian ini, paragraf ini bicara tentang apakah penelitian ini berpotensi menghasilkan temuan baru. Nah, ini pun menjadi sesuatu yang harus disajikan di dalam latar belakang masalah. Ada juga sih yang menyebut bukan latar belakang masalah, yang betul mah latar belakang penelitian. Nggak masalah juga sebetulnya gitu. Oke, itu paragraf kelima. Sekarang kita bicara paragraf keenam dari sebuah proposal. Dia harus ada apa saja? Pertama harus ada fokus penelitian dan ketersediaan data. Nah, ini yang biasanya menjadi bias itu karena tidak ada datanya. Jadi si ChatGPT atau AI yang lain pun dia akan halu dalam menjawab. Ya, fokus penelitian dan ketersediaan data itu menjelaskan ruang lingkup dan batasan masalah, menegaskan aspek yang akan diteliti berdasarkan gap, memastikan bahwa sumber terdata tersedia dan peneliti memiliki kemampuan serta fasilitas untuk melakukannya. Yang keempat, di dalam paragraf 6 ini adalah menutup dengan mengarah pada rumusan masalah atau research questions. Gitu. Nah, bagaimana outline-nya sesuai dengan kaidah Inhas tadi? Kita lihat di sini. Pertama, pembukaan dong. Pasti paragraf 1 ngomongin tentang konteks fenomena umum. Nih, gambaran umumnya, pentingnya fenomena, permasalahan umum yang muncul, aspek normatifnya apa, harapan ideal menurut teori regulasi. Harus ada bagian-bagian itu yang perlu Anda cantumkan. Lalu bagaimana kondisi ideal seharusnya bekerja dalam konteks penelitian. Penekanan bahwa norma ideal itu menjadi acuan evaluasi. Terus. Yang ketiga, aspek empiris, kondisi real di lapangan kayak gimana. Nah, disinilah hasil studi pendahuluan Anda itu harus dimasukkan. Gitu, ya. Kemudian nih, aspek teoritis, yuridis, oh sorry, penjelasan dulu. Apa saja di aspek empiris yang harus ada? Di sini ada data, fakta, atau hasil observasi awal tentang kondisi nyata, ketimpangan atau kesenjangan gap antara kondisi ideal dengan kondisi real, atau ditambah laguan atau dan penjelasan bahwa gap inilah inti dari masalah penelitian. Itu yang harus dimunculkan pada saat Anda menyusun bagian yang ketiga tentang aspek empiris. Oke. Yang keempatnya bagian keempat dari latar belakang masalah itu dia membahas tentang aspek teoritis atau yuridis sebagai kerangka penyelesaian. Teori atau pendekatan yang relevan untuk menjelaskan gap, penjelasan atau bagaimana teori dapat digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Jadi di sini Anda harus banyak membaca dulu tentang teori-teori yuridis. Yuridisnya hukum ya, undang-undang, peraturan, itu yuridis. Lalu menunjukkan celah riset yang dapat diisi oleh penelitian ini atau research gap. Kemudian bagian kelima dari latar belakang ini adalah urgensi penelitian. Anda menjelaskan tentang arti penting masalah, mengapa sih layak diteliti, kemudian apa kegunaan akademiknya, kontribusi pada pengetahuan, pada teori, atau pada pengembangan ilmu itu sendiri. Kemudian kegunaan praktis, manfaat untuk institusi, masyarakat, kebijakan, atau praktik, dan potensi kontribusi atau kebaruan penelitian. Itu urgensinya dimasukkan ke dalam bagian terakhir dari penulisan latar belakang penelitian atau latar belakang masalah.
Nah, saya kemudian meminta dia untuk menunjukkan kira-kira, oh sorry, yang keenam dulu nih. Yang kelima, yang keenam. Fokus dan batasan pemasalah. Di dalam bagian terakhir dari sebuah latar belakang masalah, Anda harus menjelaskan ruang lingkup dan batasan masalahnya, menjelaskan aspek yang dapat diteliti berdasarkan ketersediaan data, menyatakan bahwa peneliti memiliki kemampuan dan fasilitas untuk melakukannya, serta mengarahkan pembaca pada research question yang akan dirumuskan. Begitu. Versi ringkas. Ya, kalau kita kemudian mau ringkas nih semua paragraf yang harus ada di dalam latar belakang masalah, ya non wae sih. Coba lihat nih ininya apa? Tabelnya. Paragraf pembukaan itu isinya konteks fenomena normatif, kondisi ideal, empiris, kondisi nyata, teoritis itu teori dan pendekatan yang menjelaskan gap. Yang kelimanya urgensi, yang keenamnya fokus. Jadi inti dari sebuah latar belakang masalah teh, lamun ningali dina buku pedoman anu dikeluarkan ke kampus, ternyata isinya adalah 6 poin saja. Oke. Kemudian saya mau menanyakan, nih nanyakan. Jika saya akan memasukkan ayat Al-Quran dan hadis itu di bagian mana sih? Tuh, ya, nih tolong teman-teman pastikan ayat Al-Quran dan hadis itu dijelaskan di dalam tesis di latar belakang terutama. Yang pertama, penjelasannya adalah lebih tepat di bagian paragraf 2, yaitu di aspek normatif. Pada bagian ini karena si peneliti menjelaskan kondisi ideal dong, menurut teori, konsep, nilai agama, nilai sosial, termasuk juga regulasi. Ketika bicara regulasi, maka eh, ayat Al-Quran ini menjadi tepat untuk dimasukkan ke dalam nilai ideal dalam perspektif Islamnya. Mengapa? Ini alasannya ada 4 ya. Al-Quran itu dan hadis menggambarkan norma ideal, menguatkan landasan nilai dalam penelitian, menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki dimensi keislaman yang ilmiah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa kajian memiliki dimensi keislaman yang ilmiah. Dan terakhir, ayat dan hadis tersebut menjadi indikator untuk menilai ketidaksesuaian dengan kondisi empiris atau gap. Nah, jadi nyebutkan ayat beda, nyebutkan ayat masalah teh kalau ada yang membandingkannya. Dan membandingkannya itu dengan teori atau dengan ayat Al-Quran dan dengan hadis. Apakah ayat dan hadis itu boleh ditempatkan di bagian lain? Nah, ini ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan juga. Dianjurkan di bagian tertentu, tidak dianjurkan di bagian tertentu. Di bagian empiris, itu karena harus berisinya fakta lapangan, data real, bukan teks normatif, berarti tidak memungkinkan dan tidak dianjurkan untuk disimpan di situ. Bagian teoritis ya, karena tadi di bagian dua ya. Di bagian urgensi nggak perlu juga, di bagian fokus juga nggak usah. Maka yang paling ideal adalah di paragraf 2 tentang aspek normatif. Tuh. Contoh pola penempatannya kita lihat bagian berikut ya. Ini lihat bagiannya. Kalimatnya seperti apa saja sih? Nah, ini kalimat-kalimatnya boleh kayak gini nih. Secara normatif Islam mengarahkan umatnya untuk bla 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 sebagaimana Allah berfirman dalam bla bla bla. Demikian pula hadis yang menegaskan bahwa itu kan berarti ada penguatan ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan. Oke, fakta empiris tidak perlu ada ayat Al-Quran dan oke, kesimpulannya nih. Tuh. Di mana ayat Al-Quran itu perlu dimasukkan? Ternyata di normatif, boleh juga di teoritis. Jika teori Islam yang digunakan. Tuh. Oke, sudah. Sekarang saya mau nanya juga ke ChatGPT. Kalau studi pendahuluan, itu dimasukkan ke bagian mana? Hmm. Hasil studi pendahuluan atau preliminary study itu tepat dimasukkan ke aspek empiris dalam latar belakang masalah. Nih, tuh. Posisinya kenapa? Karena studi pendahuluan itu berisi pertama data awal, ada observasi awal, ada wawancara pendahuluan, ada temuan lapangan, ada dokumen yang menunjukkan apa yang terjadi secara real. Tuh, nanti kita akan copy ini menjadi bagian dari cara kita menjelaskan materi ini, ya.
Maka isinya merupakan kondisi empiris, bukan normatif, juga bukan teoretis. Mengapa studi pendahuluan dimasukkan ke aspek empiris? Karena dia menggambarkan kondisi nyata, pasti dong, yang menjadi dasar munculnya masalah penelitian. Kemudian, studi pendahuluan itu digunakan untuk menunjukkan gap untuk merujuk pada kondisi ideal dan yang real. Kemudian fungsinya memperkuat argumentasi bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, studi pendahuluan itu membuktikan bahwa masalah itu nyata, bukan asumsi. Nah, iya yang paling penting. Artinya Anda itu memang kalau penelitian lapangan wayahna kudu boga data hasil studi pendahuluan. Ingat, studi pendahuluan itu bukan penelitian, ya, bukan. Tapi penjajagan. Baru mau akan riset nanti. Oke, jadi kalau gitu, bagaimana struktur penempatan dalam latar belakang masalah? Latar belakang itu paragraf umum tadi satu sudah konteks umum fenomena, paragraf dua normatif, paragraf tiga empiris. Dan di sini Anda bisa menuliskan hasil studi pendahuluan, misalnya apa hasil observasi awal, data yang diperolehnya apa, hasil wawancara awalnya bagaimana, dokumen institusinya seperti apa, temuan masalahnya seperti apa. Itu. Paragraf 4 teoritis, 5 urgensi, paragraf 6 fokus. Gitu. Bagaimana contoh kalimat untuk pengantar dalam studi pendahuluan dalam bagian yang ketiga tadi? Seperti ini nih. Anda bisa menuliskannya seperti berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal bla 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 diperoleh informasi bahwa hasil observasi awal bla 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 menunjukkan bahwa wawancara pra penelitian dengan kepala sekolah, guru, atau siswa mengindikasikan bahwa apa? Kemudian atau data dokumen sekolah tahun sekian-sekian menunjukkan bahwa bla 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 bla. Dan data ini memperkuat bagian empiris. Oke, gitu. Oke, ini ringkasannya. Ringkasannya adalah bab 2 tidak ada ayat Quran dan hadis. Bagian 2 normatif. Eh, apakah di studi pendahuluan tidak ada ya? Kalau studi pendahuluan adanya di bagian empiris di sini, ya, bukan di bagian yang normatif, teoritis, urgensi atau fokus masalah. Oke, sebelum lanjut ke hal yang lain, sebelum pada ngantuk dan mau tidur, coba siapa yang mau bertanya atau mau berkomentar, silakan. Ya, Pak Dokter, izin Kohar. Hmm, Pak gimana? Dokter, jadi ini mengurai latar belakang pun sedetail itu ya, Pak Dokter? Gitu. Iya, harus begitu. Wah, mantap. Berarti Jadi latar belakang saja sudah hampir 10 sampai 15 halaman itu, Pak Dokter ya? nggak 10 halaman aja, jangan terlalu Oh, banyak. 10 halaman. Jangan terlalu banyak. 10 10 halaman. halaman. Yang Berarti, penting harus hmm? berisi datanya, datanya yang paling penting. Hmm. Makanya nanti kita coba kalau dengan judul ini saya dapat artikelnya tentang apa saja ya, contoh. Itu nanti kita bisa cari. Kalau judul ini kira-kira saya harus menggunakan referensi apa. Sebelum nanya ke ChatGPT, pang nuliskeun kabehanana lain kan gitu. Ya, oke. Ada yang lain, silakan. Pak Dokter masih mau tanya, boleh nggak? Oke, Pak oke. Dokter gini, kalau dulu kan ketika bikin ketika bikin skripsi, Hmm. kita tuh ngumpulin dulu buku ya, Dok ya? Ya, Belum memang ada AI nih, Dok ya? ya, Nah, gambaran hari ini karena memang ada AI, apakah memang kita tuh terpaku ke situ atau tetap juga harus ada referensi yang kita baca gitu, Dok? ya. Kalau urutan berpikir logisnya untuk Hmm. mahasiswa wajib baca dulu. Cuma Oh, wajib baca bacana buku. mungkin baheula mah lila, ayeuna mah gancang gitu. Oh, Yang penting tetap baca kan deh. Lamun teu maca mah justru jadi salah. iya, iya. Karena kalaupun ada AI, sekali lagi, Hmm. ChatGPT can be mistakes. Dia dapat salah. Bisa, Salah. Oke. bisa salah. Bisa salah. Kalau kita hanya minta ke dia menjelaskan atau meminta jawaban tertentu gitu, tanpa kita memiliki data. Makanya yang paling penting dari sebuah penggunaan ChatGPT, contohnya atau apapun bentuknya, itu adalah datanya. Datanya. Karena kalau ChatGPT itu paling pinter melakukan
evaluasi, klarifikasi, klasifikasi, mensintesiskan, mensistematiskan itu pintar. Urang melila masalahnya, otaknya lemot karena jarang dipakai teh nih. Apal meureun. Kamu jarang dipakai jadi we lemot. Betul. Matakan harga nage cenah bejana orang otak orang Indonesia mah mahal. Ibarat dina harddisk mah masih kene kosong. Can loba dipake gitu. Siap, Dok. Terima Oke, kasih, Dok. yang lain silakan. Boleh Pak. Boleh. Siapa nih? Ya, makasih. Mbak Eli Pak. Gimana? Eh, Kalau tadi mendengar penjelasan Bapak bahwa apa di latar belakang Makan. masalah itu harus gamblang sekali ya. Kemarin saya sempat membuat latar belakang. eh, Kalau programnya iya Pak 6, tapi Ke saya Cina. singkatnya singkat sampai-sampai kan kalau tadi Bapak itu 10 halaman gitu ya Pak. Ya, Iya. sekitar. Karena Iya, satu setengah sekitar spasi. 10 halaman. Ternyata kalau saya 3 halaman juga udah Udah mabok gitu Bu ya. gitu. Moal Bu. Seperti itu, Pak. Insya Allah moal. Gampang. Yang penting kita siapkan datanya. Siapkan datanya, cari dulu sumbernya. Jadi, kia, kekeliruan mahasiswa yang akan menulis tesis ataupun bikin artikel atau apapun, karena memang tidak menyiapkan dulu datanya. Dia tidak cari datanya secara otentik. Dia ngandalkan tina ChatGPT mah halu ngabicaraan. Hmm, Ya, nanti ya, saya akan sampaikan gimana caranya. Gimana caranya? Eh, saya mau praktek langsung ya. Nih, saya pakai judulnya tadi punya Padlan. Mana Padlan? Oh, implementasi pendekatan interdisipliner. Saya ini ngegunain ChatGPT yang gratis ya, bukan yang berbayar. Siap, Dok. Pokoknya lamun berbayar masih kena olap lah. Ya. Sebetulnya ya buat tesis mah nyewa 2 3 bulan gitu lumayan lah. Nih, perhatikan baik-baik. Saya coba untuk eh, membuat dari awal ya, dari awal. Nih, Anda berperan sebagai peneliti akademisi yang berpengalaman, berpengalaman melakukan riset terkait bidang pendidikan agama Islam. Nah, kita saat ini saya sedang akan menyusun proposal tesis dengan judul. Nah, judulnya begitu. Dapatkah Anda menyebutkan 10 buah tesis dan 20 buah artikel ilmiah yang relevan atau selaras dengan rencana proposal saya di atas. Mohon jelaskan dengan objektif, otentik, dan valid. Nah, teng teng. Ya, ini tahapannya ya, tahapannya dulu nih. Ini buat Padlan tahapannya ya, Ade. Dia lagi mencari kira-kira dengan judul-judul seperti ini, eh, tesis-tesis non sih anu relate betul.
Berikut beberapa saran referensi, 10 disertasi tesis atau magister, dan 20 artikel ilmiah yang relevan dengan rencana proposal desainer. Implementasi bla bla. Saya pilih sesuai topik ya, interdisipliner atau integratif, PAI atau pendidikan agama Islam, karakter atau pembentukan moral, nilai atau kurikulum. Terima kasih tuh. Ini. Ya, kakarek judul nahungkul. Can dibejaan itu link nanti mana can can can. Nah, di artikel jurnama dia aya naonan tah. Aya linkna. Tuh, itu gratis itu saya nama. Tuh, interdisipliner. Tuh. Di sini sudah ada tuh relevansi dengan topik Andanya. Tuh, ini nih. Ini yang menarik ini sebenarnya. Orang tuh kudu nyiapkeun anu dia nah. Tuh. Tuh. Genah pisan. Tuh. Ya. Nah, catatan dan saran dalam memilih referensi, pastikan untuk mengecek apakah bla 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 bla. Nah, ya, ya, lamun dia menawarkan begini, mau dong gitu dong. Mau dong, pohon lagi kudu loba. Nah, ulah stres deh tuh belajar tuh. Terus kerjanya tuh. Tuh, saya kasih katanya tuh. 10 tesis sertasi yang relevan dan 20 artikel ilmiah tuh. Dia kasih. Tuh, tinggal nyari. Orang tuh encan meta PDF nancan ya, encan. Tenang, tenang, tenang. Tong sok riweuh, tenang. Kayak kudu minta PDF na oge sekalian. Semua judul atas repository masing-masing. Nah, 20 artikel. Tuh. Ya, oke. Mana nawaran naon deui ya? Ya orang tanya. Hmm, ya, gitu kan. Tuh, mana geus kieu ngabejaan. Daftar pustaka, format ringkasan tiap artikel, pemetaan ke bab proposal, kajian teori karangan pemikiran ke preset, atau mengelompokkan sumber per tema yang tertujuan karakter tuh. Coba. Itu liar dua lagi bener itu. Dua KBH lagi mah penting gitu maksudnya. Penting, penting, penting. Kita pengen ringkasan artikel dulu ya. Atau eh, mulailah batu dengan ini. Buatkan, buatkan, lalu setelah jawab, lanjutkan ke yang berikutnya. Gitu. Nah, ini lama mana yang nawarkan, lu jual, gua beli. Oh, tadi ke. Nah, dia nulis dulu ringkasannya dulu. Tuh, basis. Ya untuk nanti kita citasi ke dalam apa eh, daftar pustaka kita. Dia menuliskannya berdasarkan teknik APA, American Psychological Association. Di artikel jurnalnya itu can lengkap doian itu kunaon mah doian keun heula. Tenang we. Kan kita belum tahu apakah ini artikelnya teh valid atau halu gitu ya. Belum, kita belum mengecek satu-satu belum. Tuh, dikieukeun mah nu relevan oge geus loba. Coba rek kumaha tah? Dengan judul yang tadi teh Padlan. Tuh, ayo siap-siap ya. Nah, kalau sudah cocok saya siap lanjut ke tahap berikutnya. Lanjut ke ringkasan artikel. Yap, lanjutkan. Lanjutkan. Nah, dari yang tabel-tabel tadi teh, dia akan membuat ringkasannya. Dan ringkasan inilah yang sebetulnya kita kita perlukan untuk nanti kita masukkan ke dalam bagian dari tesis kita. Tuh. Nanti kita akan buatkan dalam bentuk tabel. Nanti kita akan lihat ya. Caranya gini nih.
Caranya gini, mohon jawaban Anda di atas diubah dan dilengkapi menjadi dalam bentuk tabel dengan komponen sebagai berikut. No, nomor maksudnya. Kemudian judul, jenis lah, jenis tesis atau artikel. Ya, kemudian judulnya, nama penulis, terus tahun, nah, terus penerbit, penerbit, volume, vol atau isu, volume atau isu, nah, metode, metode yang digunakan, kemudian eh, lokasi penelitian, lalu hasil, temuan dulu, temuan, kemudian hasil, kemudian persamaan dengan rencana tesis saya, rencana tesis saya, kemudian perbedaan dengan rencana tesis saya, lalu linknya, link atau link atau URL, URL atau DI yang valid. Nah, kita coba. Apa yang akan terjadi? Connecting to app. Nah, tuh buat tabel. Ini lebih enak dibaca, nak. Tahu. Nah kan, tahu temuan isinya, relevansinya, perbedaannya, doinya. Dah, coba orang cek. Iya, doinya paling tuh. Itu kakarek sebenarnya sih. Nah, pun 5 sih. Oh, di dalam tabel di atas hanya ada artikel nyata dan terverifikasi. Sehingga data doi dan lain-lainnya. Berarti nu tadi nama halus ya tuh kan. Kenyawan aku sebenarnya ji. Ji, dua, tilu, opat, lima. Lima nu bener nama tuh. Kita coba buka di verifikasi. Piung. Ya tuh. Tuh, belum dia berarti ayah. Tuh. Ayah naon maksudnya Pak? Ayah linkna. Ayah bener-bener filena. Namun ayah filena berarti bener-bener dibaca. Sebelum bentuk ayah filena berarti tidak dia buka data berdasarkan hal yang benar. Waduh, langsung nge-lag ya. Sabab liar ting beren loba pertanyaan langsung nge-lag. Tapi intinya tuh tinggalin. Doi ini aktif tidak? Kita lihat hasilnya. Lamun doi-nya pas diklik ternyata no aktif berarti dia tidak aktif. Tapi kalau kayak gini kemungkinan besar ya baru kemungkinan besar kayaknya aktif. Atau paling tidak ada beberapa kendala teknis dalam pencarian link doi yang benar. Biasanya
link web untuk URL-nya itu sudah ganti. Contoh awalnya IIN terus jadi UIN. Nah, itu kan pasti si hostingnya jadi beda, si alamatnya pasti jadi beda. Itu sering kejadian kayak gitu. Oh, ini not found, not found. Nah, not found. Kalau not found berarti Anda jangan dulu percaya. Pastikan dulu benar harus dari link yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga sama. Copy linknya coba, linknya link doinya ya. Coba kita doinya diklik di sini, bisa aktif gak? Gitu. Tuh, dia not aktif lagi. Nah, berarti kan kita jadi kudu curiga sebenarnya. Kalau memang ini kita dapatkan dari hal-hal seperti ini. Gitu. Nah, terus Pak, gimana tuh caranya supaya bisa mendapatkan referensi yang valid? Gampang, pakai lagi AI lain, Perplexity AI. Nah, Perplexity.ai, klik ini, kita akan minta ke dia untuk ini. Kita sampaikan juga ini nih, tuh, tentang referensi-referensi tadi. Set, kopikan ini, masukkan ke dia, subscribe karena Perplexity. Kalau Perplexity.ai-nya belum Anda belum masuk di dalam naskah Anda, ya Anda harus eh, continue with Google lah. Jadi eh, sign in-nya, sign up-nya pakai Google Anda sendiri. Ini pakai ini. Tuh, continue. Sudah, berarti Perplexity-nya aktif. Ini dimasukkan aja nih. Sud. Yang tadi dikopikan kayak Anda berperan bla 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 20 artikel, 10 artikel tesis dan tuh gimana ceritanya? Hasilnya kah? Apakah maksimal? Kalau Perplexity relatif bisa dipertanggungjawabkan karena kalau diklik dia bisa masuk ke apa link yang disusun. Tuh, banyak sekali. Cuma dia minta minta upgrade tuh. Udah kudu dibaca tuh yang benar upgrade. Tuh, ini bisa dicek benar atau tidaknya tuh. Implementasi pendidikan holistik integratif dalam program. Ini kalau diklik nanti bisa masuk ke repositorinya. Ini repositori yang tadi, Win Saizu. Kayaknya bener deh. Hmm, malah tesis nage, tesisnya full text. Woi, bayangkan. Full text tuh lihat. Tesisnya 143 halaman, judulnya kayak geus aya tuh. Isi badai ya di copy paste we judulnya ganti we eusina gitu nya. Iya SMA 4 Prokerto jadi SMA 4 Sukabumi. Beres tesis jadi coba. Ah, Mantap ya, Dok. lu mikir tuh. Misi badan nu alim mikir gitu nya. Terus saya copy paste di dengan kayak kanyawan bedak belur kayak. Ini tesisnya nih, tahu. Tuh, ini dari apa ini? Dari Perplexity. Perplexity ya sederhana tapi powerful. Tuh, ini kan baru satu nih yang tadi Perplexity-nya mana lagi dia. Mudeng. Nah, tadi kan kita nanyain tesis ya. Yang pertama udah ketemu tuh tesisnya. Tuh, kita pandang geus kanyahoan tuh tesisnya tuh. Lengkap ya mah. 143 halaman. Bayangkan, bayangkan. Hah? Coba kita lihat lagi ini. Ya nih, mana sih? Nah, kita kan tadi mintanya 10 tesis dan 20 artikel tuh. Ininya ya dua tuh. Naik mana nih? Hmm. Penggunaan pendekatan interdisipliner dalam pendekatan Islam. Jadi, maksudnya kita harus mencari referensi dulu yang bisa di tracking. Datanya otentik. Lamun baheula mah kan orang dengan bukunya. Nah, bukunya yang nama dialihkan. Tuh, jadi maca artikel atau maca tesis yang online gitu. Hmm. Tuh, ini artikel jurnal 16 halaman. Judulnya
konstruksi pembelajaran pendidikan agama Islam interdisipliner dalam menanamkan sikap religius peserta didik. Tuh, Gus Aya tuh, nona hasil risetnya. Gitu. Tapi dibaca heula. Bener henteu eusina. Itu, ya. Pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran PAI dengan model. Tadi ini ya. Konstruksi sekarang ini penggunaan pendekatan interdisipliner dalam PAI sebagai solusi kurikulum holistik yang dan relevan. Klik kanan, buka deui. Aya bener henteu gitu ieu teh. Si naon sebutna teh? Si ChatGPT teh ngomongkeun artikel teh valid nggak gitu. Nih lihat nih, kalau udah kayak gini kemungkinan besar valid dan biasanya dia masuk ke dalam artikel ke dalam langsung ke download biasanya ke download langsung. Kalau nggak ke download langsung berarti dibuka seperti ini. Tuh. Tiga, oh ya nih bisa udah ke download langsung. Nih 8 halaman. Tuh pendekatan interdisipliner dalam pendidikan Islam menggabungkan ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keislaman. Kumaha tah? Nah, itu yang dibaca heula. Oke, mana nurek dikutip bagian mana? Oke, ngutip dari sini. Itu maksud nama. Tuh, perplexity lagi. Ini semuanya bisa di-download ini. Semua. Nah, cuma ya artikel ilmiah kunaon link nanya kayak orang tanya ke. Tuh. Daftar di atas berdasar bersifat objektif dan valid bla 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 bla. Ini bisa data ya betul, source 9. Diklik hiji-hiji dah. Tuh. Konstruksi pembelajaran. Mana tadi konstruksi pembelajaran? Anu aya ieu heula bae. Nah, ini konstruksi pembelajaran nih. Watch. Ini bisa dua sumber ternyata. Konstruksi. Tuh. Kalau mau di SMP semuanya, tesis berkaitan dengan interdisipliner, ternyata ini bisa nih. Diklik di sini. Jadi si Perplexity-nya akan memberikan tawaran. Kamu penelitiannya kan di SMP, nggak di SMP, weh, tah, iya, ku saya disiapkan. Sok atuh mana? Ah, iya, iya. Tuh. Yang ada interdisiplinerannya di pelajaran PAI. Tapi tempatnya di SMP bisa pakai Perplexity. Tuh, didapatkan datanya begini. Iya teh tesis sungkul ya, tesis sungkul ya, tesis sungkul. Nanti Anda silahkan bikin kutipan untuk diambil dalam rangka dimasukkan ke dalam itu supaya lancar. Tuh, coba kita akan buat si ini apa? Si apa tadi? Si chat GPT-nya menjawab apa yang kita inginkan. Tadi kan ini nih. Terus kita minta dibuatkan dalam bentuk tabel. Akhirnya, shoot, masukkan dari karena perplexity. Shoot. Masukkan di dia. Hmm. Coba lihat baik-baik. Ininya, promnya. Mohon jawaban Anda di atas, tadi TA, diubah dan dilengkapi menjadi dalam bentuk tabel dengan komponen sebagai berikut. Nomor, jenis, artikel atau tabel, artikel atau tesis, judul, nama penulis, tahun, penerbit, volume, isu, metode yang digunakan, lokasi penelitian, temuan, hasil, persamaan dengan rencana penelitian saya, perbedaan dengan rencana tesis saya, linknya bagaimana, URL-nya bagaimana, doinya yang lengkap kayak gimana. Nih hasilnya. Dipanggilkan. Tuh, iya mah tesis. Oh, terdapat. Jadi kamu sendiri nanti pada saat menulis di bagian proposal kan ayat penelitian terdahulu ya. Itu tadi diambilnya Ya. dari ini aja udah selesai urusan gitu. Tuh,
Tuh, oke. Tuh sampai kaki tuh. Hayang alamatna langsung dibere tuh di tesis unggul. Can anu skrip nu artikel ilmiah. Ayo lah. Tambahkan sumber jurnal internasional terkait interdisipliner PAI beserta doi. Nah, ini nih, ini cocok nih. Kita klik ya. Oh, jadi kalau Perplexity akan melayani Anda sampai dengan Anda puas dengan apa yang Anda risetkan. Dia berikan lagi apa, berikan lagi apa. Kalau misalkan kurang nih, dia nebak-nebak gitu loh. Nebak-nebak. Tuh, ya jurnal internasional terkait dengan interdisipliner PAI. Pakai jurnalnya lengkap. Doinya tapi nggak muncul ya. Tapi bisa dicari kok gampang. Bisa dicari. Judulnya apa, masukin. Nanti penulisnya siapa, masukin. Nanti bisa dicari. Biasanya kalau doinya tidak ada URL-nya. Nah, kalau URL-nya tidak ada, doi tidak ada, cari secara manual. Yang penting kalau ketemu nama jurnalnya, gampang. Gitu. Yang penting ngaran jurnalnya nyaho. Oh, dari situ lalu nanti membuat ke latar belakang. Oke. Itu dulu sebelum dilanjut. Ini sudah 21.00. Jam 9. Ada waktu setengah jam lagi. Ini sebenarnya pertemuannya kita bisa 4 pertemuan beres sebenarnya. Karena setelah ini kan Anda harus mempraktekkan apa yang saya lakukan. Hmm. Mempraktekkan dulu, baru nyusun latar belakang anak kumaha. Dan latar belakang pun bisa cepat, bisa cepat. Saya berikan contoh nanti, berikan contoh. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan ke penulisan proposal step by step di latar belakang masalah? Atau mau ke toilet dulu boleh 5 menit lah. Isi secara rangkel. Nah, Ada yang mau dikonsulkan, Pak? boleh, silahkan. Kemarin kan saya mendapatkan permasalahannya di tempat kerja sendiri ya, Pak. Oke, Ternyata direkomendasikan jangan di tempat sendiri. betul. Yang akhirnya saya mendapatkan tempat baru seperti itu. Hmm. Tapi qadarullah kemarin saya dapat SK ke sekolah itu gitu, Pak. Ke sekolah mana? Sekolah sendiri. Jadi PLT ya yang kemarin saya pilih gitu. Ibu Dan jadi kepala didinya. iya jadinya Oh. Pak, jadi anu jadi kumanya jadi ditambah PLT gitu di sekolah anu kamari ku abdi di gentos anu kamari gitu. Hmm. Apa nanti kemahanya Pak abdi teh milari di sekolah atau entos we eta gitu tarmi kumaha Pak. Tapi engke lamun ibu didinya, penelitian didinya, ibu ngawawancara diri sorangan dah ibu kepalana. Ya gitu dapat. Berarti udah ngarubah deh we Pak pangintennya. Ayeuna mah kieu. Ibu di mana tadi tempat kenalnya di mana? SD naon? Abdi teh kan definitif mah di SD Cikamancing. Di mana teh? Di Cianjur Pak Cijati. Oh. Hmm. Nah, terus? Terus kamari teh abdi teh milari we sakola. Hmm. Maksudna ngalih kanggo penelitiannya. Nah, Kenging we abdi teh SD Benteng nah. karena ada nanti jantan teh lah nu suami gitu suami kerjana di SD Benteng supaya tanggal Iya. teuing gitu. Ya. Data ternyata suami dimutasi kembali di PLT-keun ke abdi gitu Pak. Oh. Semacam ini mah dramatis. Drama Kang Korea. abdi mah kedah milari deui sakola deui we pangintennya Nah, Pak. cari aja sekolah yang menurut ibu gampang berkomunikasi lah. Iya seperti itu. Emang kemarin juga alasannya seperti itu. Jadi supaya komunikasinya
lancar dan tidak ada kendala seperti Hmm. itu, Pak. Tuh, Jadi hayo we Pak pangintennya itu ulah alih sekolah aduh. hehehe. Eta mah da sanes kahoyong ibu tapi kahoyong Mohon. pemerintah itu. Kan kan abdi oge kamarinah henteu aya emutan. Oh abdi bade di PLT kan kadinya henteu teu aya emutan kadinya. Pas Ya. kamari abdi nampi SK, oh kunaon ieu teh sawat janten Nah, eh, kedah ngalih dicari deui. aja Bu yang ya kalau ibu di kecamatan naon sih? Cijati Pak, Cijati itu daerah mana Bu? Cianjur Selatan. Cianjur Pak. Gini. Ibu abdi menak di kendala aduh ibu kamari ku abdi abdi terus disaranan ku ibu entong di sekolahnya liranya abdi ngali. Ya, Qadarullah ya. bagusnya Bu Eli, menurut Abi mending cari aja sekolah yang kira-kira ibu tidak ada konflik of interest nih, Iya, yang paling penting. Nggak ada insya Allah Pak. sisi kepentingan-kepentingan yang kira-kira bisa mengganggu objektivitas dari rencana penelitian ibu sendiri. Gitu. Insya Allah Pak panginten abdi kalau kesan si Gana nggak ngikuti dewe ke tempat kerja suami yang baru gitu si Gana mah Pak. Jadi nuturkan bujur suami. Tah eta gitu we jadi teh Pak. Aduh, ieu teh Atau kumaha. atau mungkin jadi ibu teh mau wawancara suami atau kayak gitu. Iya, bisa di kasur lah Pak. Sekalian. Waduh, Lumayan, Hmm, kumaha tah gitu tak Aduh Pak, Oke lah, ampun ampun ya eta. diatur weh. Oke, Hmm. Bapak Ibu, Makasih Pak. udah siap siap. belum? Saya mau praktek nih. Siap, udah? Boleh dok, lanjut. Oke. Boleh, siap. Sok, ulah non, ulah hijab. Icep. Ya. Kita coba step by step eh dengan menggunakan prompt tadi, anu tadi teh ya, anu tadi nutisi ChatGPT. Nu ieu tah. Anu tentang eh apa sih namanya? Nah ini saya sudah membuat sebetulnya, tapi saya mau praktek dari awal bisi lama ting, enak mah geus hasilna we lah. Ya, coba lihat baik-baik. Nah, itu kan yang pertama itu paragraf satu adalah ini ya konteks umum ya, konteks umum dan urgensi fenomena untuk ajuan proposal tesis yang berjudul ya, nu tadi nu pandan teh ya. Kemudian saya minta di situ jangan lupa mengutip referensi yang relevan dari artikel ilmiah menggunakan teknik apa style. Eh, Pastikan jumlah referensinya 8 buah. Itu saya minta 8 buah itu dipaktok supaya ulah saeutik-teuing. Kemudian eh, dia buat di bagian empirisnya ini. Nah, saya minta Anda buatkan bagian konteks umum dan urgensi. Ya, dibuatkan tah ieu tah. Ya, tapi dia nulisnya masih kena kieu nya. Ieu teh enggak sesuai dengan kaidah penulisan APA, Adik. Tapi dia sudah menuliskan, pendidikan karakter makin mendapat sorotan di Indonesia karena banyak fenomena yang menunjukkan lemahnya bla 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 bla. Ini 3 paragraf, tidak paragraf, tapi isinya 4 ya, 4 paragraf isinya, tapi berbicara tentang konteks umum dan urgensi fenomena. Oh, tapi nanti kita akan buat lagi dia menjadi lebih spesifik. Dia minta tuh. Kalau kamu mau, saya bikin bagian konteks dan urgensi lebih panjang, 2 sampai 3 paragraf, dan langsung siap kopas ke proposal. Mau saya lanjutkan? Ya dong, lanjutkan. Dilanjutkan, tapi ada pilihan. Mau kirimkan 8 referensi dulu atau dibuatkan langsung citasinya. Ini nomor 2 aja langsung. Aku buat dulu paragrafnya tanpa citasi. Dibuatlah paragraf tanpa citasi dulu. Tuh. Jadi Bapak Ibu, citasi atau kutipan itu harus dimulai dari ketika menuliskan di awal kali menulis latar belakang masalah. Ya. Kemudian ini, saya lihat, pendidikan karakter menjadi perhatian besar di Indonesia karena banyak sekolah. Ini belum ada kutipan apapun. Ini beberapa paragraf. Nah, lalu masuk di sini. Kamu kirimkan 8 referensi yang mau dipakai. Nanti aku susun paragraf konteks dan urgensi. Dia kirimkan naon wae
referensi yang bisa dikutip, 8 TA. Setelah itu rumuskan ke dalam tulisan. Nih, kalau kamu setuju dengan daftar ini, saya akan lanjut susun paragraf konteks umum dan urgensi fenomena lengkap dengan kutipan dengan teks dan daftar pustaka gaya apa tujuh. Mau saya kerjakan sekarang? Ya, dia kerjakan, tapi dia sampaikan dulu tentang 8 referensinya. Baru setelah itu, aku lanjut ke konteks umum dan urgensi fenomena dengan gaya penulisan yang kamu inginkan. Ya, silakan. Lalu baru nulis dia. Kemudian nggak rada bener, karena kutipannya nggak rada bener, rada bener, ya. Ya. Ada Abdullah 2004 mencatat bahwa pendidikan Islam yang berdiri sendiri sering mendapat kesulitan menjawab dinamika masyarakat modern. Kajian lain menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner tuh karakter, karakter situasi SMP perlu dilihat sekolah berada di rural dan. Ini sebetulnya bagian dari penjelasan tentang fenomena bab satu fenomena bagian satu di latar belakang masalah, ya. Ini mohon maaf, tulisan ini eh, sudah seperti layaknya sebuah proposal ini. Ini sudah proposal. Makanya saya bilang begini, buatkan 3 paragraf untuk bagian aspek normatif atau konsep ideal yang terdiri dari harapan ideal menurut teori, regulasi, dan lain-lain. Yang tadi yang ada di bagian yang sudah saya sebutkan tentang ada apa saja di dalam tiap bagian itu. Nah, ini tuh rujukannya ini. Nah, baru sampai sini. Baru sampai nomor aspek normatif 3 paragraf. Nah, sekarang kita lihat aya naon deui setelah aspek normatif teh. Tadi kan yang pertama adalah ini nih. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan konteks umum fenomena yang isinya adalah menyajikan ini. Nanti saya akan buatkan formnya jadi ini aja. Ini nih, tiap paragrafnya ini. Di sini juga sudah ada sih. Tapi saya mau pakai yang ini aja deh, yang enakan nih. Apa saja yang harus ada dalam setiap paragraf, konteks umum fenomena. Nih, saya kopikan ini. Judulnya tadi teh naon? Padlan teh. Implementasi Balik pendekatan. dari tadi, jadi blok balik. Juga ngadahar kolecer. Hmm. Tet, paragraf konteks umum fenomena, judulnya ini. Judul proposal. Pro, proposal. Sih. Tet, mohon buatkan 3 paragraf, paragraf 500 kata, langsung aja dengan pengutipan referensi dengan apa style 7 PH sebanyak 8 buah untuk mohon buatkan paragraf untuk bagian paragraf 1 konteks fenomena yang terdiri yang berisi sih tidak otomatis. Nah, tapi bisa dibaca lah Kim. Berdasarkan judul proposal di atas, ini kopikan
Kita mintanya langsung 500 kata ya. Ini teh can ngabahas nuka dua, nomor dua setelah latar belakang masalah kan ada rumusan, ada tujuan, belum cara bikin kerangka pemikiran. Ah, Betul, Dok. Masih lama ya, Dok? ya lama teh. Baca sendirilah ya. Noh, lihat. Paragraf satu konteks tuh, berapa paragraf? Lihat. Tuh, 3 paragraf. It's okay, tuh udah dapet tuh. Pendidikan Mm-mm. karakter telah menjadi isu besar dalam bla 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 bla. Nah, tuh. Ngan ke lamun udah dikanaweunkeun nu karari dihapusnya nu slash slash gini dihapus. Ganti ku koma ya. Ganti ku koma. Tuh, udah dapet tah. Kita kopikan ini ke sini. Tuh. Tapi ya Chan benernya apakah itu benar atau henteu ya si referensinya ini masih kena daftar halu ya, daftar halu, 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 halu. Kita masukkan ke sini. Nah, terus home, lalu pastekan dan A. Nah, kita kudu namakan huruf nate Times New Roman 12. Tapi tidak kan dong. 1,5 spasi kan? Ini set up ulang nih. 1,5 spasi jalan kan. Ini nanti kontrol J. Nah, nah lama ketemu slash slash kia, tolong diganti jadi koma. Nah, Jangan slashnya tetap ada. Karena ini kalau di slashnya kemudian dicari di find oke mau mau kapangi karena jadi banyak padahal dia cuma satu. Tuh. Nah ini tarik ke sini set. Tuh. Tuh. Tah nu karena dia teh kudu rapih nulisna kade ulah ngerakeun. Terus S2 nulisnya pabelit. Aduh ini. Tuh. Nah itu kakarek naon paragraf tentang fenomena doang. Nggak sakieu tuh ya. Kita masuk kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua T adalah tentang aspek normatif kondisi ideal termasuk ayat Al-Quran dan hadis ya. Kita kopikan ini asupkeun deui kana nu tadi. Nah, nu tadi teh nu ieu ieu paragraf 2 namun paragraf hiji yang terdiri ya yang berisi tentang cut 500 kata ayat Al-Quran dan hadis tampilkan di sini Al-Quran dan hadis serta tafsirnya yang relevan dengan rencana judul penelitian. Kopikan ini asupkeun deui kana ChatGPT-na lalu asupkeun ka dieu. Tuh, asupkeun ka dieu tuh. Nah, Ya, kemudian nanti konsentrasi. akan menyusunkan untuk bagian dua, yaitu tentang apa aspek normatif, kondisi ideal dan lain-lain. Tuh, tapi di dia tidak mengutip ayat Al-Quran dan hadis ya. Kita minta dia kutipkan Al-Quran. Kenapa Anda tidak mengutip ayat Al-Quran dan hadis
yang relevan. Tuh. Jadi nanti dia akan menuliskan. Tulis ulang dia. Hmm. Ada penjelasan dari Ibnu Katsir juga. Nah, nanti kalau dalam tesis Anda, di proposal Anda harus kutipkan, tuliskan ayat Al-Qur'annya. Jangan sampai tidak dituliskan. Hmm. Tuh, iya masih normatif ya, masih normatif. Paragraf 2-nya normatif. Jadi tadi yang saya bilang tiap bagian dari latar belakang masalah itu dibagi menjadi 3 paragraf. Tuh, tuh. Oke, ini tinggal di copy. Di copy-nya bisa semua satu-satu atau sekaligus. Sekaligus saja dulu, nanti tinggal di Word-nya diperbaiki. Kan? Ini dia. Adiakan home. Nama gantina ku paste tapi A. Text only. Itu. Dirapih teu kudu ririuhan. Tinggal ini dihapus. Paragraf hijina hapus. Ya, paragraf 2 dihapus. Kemudian tulisan paragraf 3 hapus. Nah, udah tuh. Dapat berapa lembar? 4 lembar. Itu. Nanti kita akan olah semuanya harus dalam kalimat yang sistematis. Nanti terakhir. Ya. Nah, terus bagian ketiga, ini karena memang kita tidak punya datanya ya. Harusnya kita punya data nih, aspek empiris. Fakta lapangannya apa nih? Ini yang tahu kan yang punya judul. Yaitu siapa? Adlan, berarti kita kudu ngajawab. Non wae temuan riset terdahulunya. Nih, anggap 3 sebenarnya terdiri dari kita akan buatkan 2 paragraf aja untuk bagian ini, tapi tetap 500 kata dengan pengutipan referensi apa style sebanyak 8 buah untuk bagian paragraf 3. Kalau paragraf 3 karena dia empiris itu tidak harus menggunakan referensi 8 buah, nggak usah. Disebut di sini pengutipan dengan pengutipan dari studi pendahuluan, kemudian sorry ya, studi pendahuluan itu ada wawancara, ada observasi, dan studi dokumentasi. Untuk bagian paragraf 3 bla 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 menunjukkan fakta. Nah, lamun ku urang ayeuna dikopikan itu ya suka ke ChatGPT. ChatGPT tetap bisa ngejawab karena dia punya data dia. Data halu. Anda adek, berarti kamu harus buat di dia Nadia. Di dia tah. Lihat baik-baik. Di saat orang lain harus menunjukkan apapun di sini nih. Empiris. Nih. Hasil observasi awal, data yang diperoleh sekolah, masyarakat, dokumentasi, temuan masalah awal. Ini adalah hasil studi pendahuluan. Pikir ke dia, kanu bagian tadi. Bagian tadi kayak ini dia. Nih, paragraf 3 empiris ternyata. Nah, hasil studi pendahuluan misalnya, ya tak kudu aya. Cenah orang asupkeun ieu ya. Asupkeun. Maka dia akan menghasilkan hasil dari ini 500 kata aja. Kita buat tadi jadi 2 paragraf ya.
Tuh, langsung ini bisa dikopikan langsung karena naskah. Makanya, sekali lagi, hasil studi pendahulunya perlu dicantumkan secara otentik. Otentik itu apa adanya aja, nanti juga kita rapihkan gitu menggunakan AI gampang. Tuh. Ini kalau Anda baca, ini luar biasa powerful ini, asli. Ya. Powerful, kenapa powerful? Karena dia nulisnya sistematis, itu masalahnya. Apa yang kita minta dia untuk melakukan, dia lakukan. Nih, saya contohkan nih proposal. Nah, proposal. Insert, gitu ya. Tadi ya, masukkan karena insert, home, paste, dan text on. Ding, ding. Ini dihapusnya bisa bisa muncul kayak di naskah. Tuh, Kak, tuh, aturan. Iya teh, misalnya didukung ya, kudu nama didukung nu kahiji teh dengan hasil statistik contohnya untuk menjelaskan Indonesia ya di urutan kasabaraha pakai tabel contohnya. Itu tuh lebih bagus lagi. Ya ini rencana naon ini mah masih kene ya lamun sakola mah MI lah kelas tilu gitu gitu ya. Ya, masih kene jauh-jauh amat. Ini terus bagian keberapa sekarang? Setelah tadi Pak. empiris, berarti teoritis aina ya. Yap. Bagian keempat teoritisnya. Apa aja bagian teoritis teh? Teoritis teh iya tah. Aspek teoritis yuridis sebagai kerangka penyelesaian teori yang relevan dan lain-lainnya. Nah, itu teh kurang pakai keterangan ya teh. Pak, teoritis. Saya jelaskan nih. Paragraf keempat aspek teoritis sebagai pendekatan solusi. Ya, saya kopikan. Asupkeun deui kanu tadi, pindahkeun deui kanu ieu. Can. Tuh, paragraf 4, teoritis. Saya minta tetap dibuatkan eh, dengan referensi tetap 8 buah. Saya kopikan 8 sini. Nah, kan tadi tadi mah kudu tina hasil studi dokumentasi, wawancara, observasi kan, karena memetakannya pengutipannya adalah dari situ. Nah, sekarang mah beda, tapi dengan mengutipkan dari sumber untuk bagian sumber eh us Sinta pos kemudian buku 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 yang relevan untuk bagian bab 4 paragraf 4 kita kopikan ini sweet jadi tetap kudu ngopikan judul dan sebagainya supaya mana tetap di remind sebutnya ini langsung tuh nanti beres untuk penyusunan bagian keempat tentang analisis teori ini mempercepat ya mempercepat tapi harus dicek lagi sumber-sumbernya. Yang tadi saya lakukan belum sumbernya dibaca, tapi diidentifikasi dulu. Gitu. Ini mikirnya lama nih, karena memang dia mungkin baru pertama kali diajak mikir gini. Tuh, ingat. Nah, saya pertanyaannya buat Anda semua, apakah Anda sudah mendownload dan menginstal ChatGPT di dalam YouTube-nya masing-masing, apa di Chrome-nya masing-masing, atau gimana? Sudah? Sudah, Pak. Hmm. Sudah, Pak. Oke. Tapi Anda tidak mau. berbayar, Pak. Kenapa? Teu Tidak berbayar berbayar. Oh, teh iya mah ChatGPT. gratisan, Bu. Nya nu gratisan nganggo Hmm. email belajar ID. Ya.
Bagus nama nu berbayar sih. Yang memang harus Memang hasil memang hasil beda ya dok, bayar dan gratis. jauh tuh. Hmm. Nih lihat, nah yang apal. Ya harganya nya. Tapi lamun reongan bisa lebih murah. Nih kayak Iya, Pak. harganya kan. Hmm, per bulan berarti apa ya? Ya per bulan tuh ya tinggal itu. Kalau rereongan gimana Pak caranya? Nyara reongan mah seorang bikin beli akunna, oke, bayar babarengan ku tiluan ke akunna bikin khusus email jeung alamat jeung password gitu. Oke, email nanti pasti bakal menang notifikasi kalau banyak orang yang minta password dan username-nya. Pak Dokter, berarti kan tetap aja ya uraian-uraian kita itu sangat mempengaruhi jawaban gitu ya. Oh iya, pastilah. Walaupun ini berbayar, tapi memang kitanya juga vakum juga ngaruhnya dok. Ngaruh. Betul betul. Siap siap. Lumayar ya, lumayar. Tapi orangnya Hmm. on gitu, mereka pertanyaan teh naon we nya. Bakal beda tuh. Kayak Modal. gitu dok. Ini lah. Siga eh, HP-na iPhone 17 gitunya, tapi dipakai moto wungkulnya. Sakit itu nah, we moto doang. Mending nu gratisnya Pak Dokter. Ya lamun tegaduh-gaduh teuing mah teu naon nah nu gratis. Tapi hari Siap. manya we nu S2 gratis. Aduh. Sinku gelar. Ya, ya lamun ya mah lamun. Kalau Iya. Anda tidak ya terserah kan tiap orang tuh punya pilihan masing-masing ya. Iya. Bentar. Ini kenapa nggak bisa dihapus? Ya? Hmm, bentar dulu nih. Ini saya mau ngeluarin ini kok nggak bisa nih ChatGPT. Bawa karena gratis juga nih. Diolok-olok jadi kiwe jadi ngambek tuh. Bisa keluar. Sebelah Lagi ujung ini tadi. apa loading. Tapi nggak apa-apa bisa. Nah, eta teh kakarek anu bagian berapa barusan teh? Bagian opat. Nah, Apa kan dok ya? bagian lima teh iya tah. Nah, bagian lima. Buatkan dalam satu paragraf kalau ini mah. Buatkan dalam satu paragraf. Jangan 500 lah, tapi 300 kata dengan pengutipan tidak usah pengutipan lah, lain apa. Tah, tuh, ya asupkeun deui. Cut. Ah, kemudian kan ke sini. Saya keluar kene. Oh, perlu dihapus kan itu. Jadi kalau lah. Kita masukkan ke oh, ya waktunya sudah habis ya tuh si Bu Eta geus ngawari bejaan tuh. Sudah setengah 10 ya. Tuh. Ini yang tadi nih tadi itu di mana sih? Oh, di dia nih. Tuh, ini tab minta dua paragraf 500 kata untuk paragraf keempat. Enak paragraf seberapa ya? Paragraf kelima mungkin sih, bla bla bla. Nah, hanya satu paragraf saja. Oke, tinggal disusunkan, beres tah. Minimal beres ke naon tah. Latar belakang masalah.
Oke, kumpulkan referensi di handap lah gitu. Di copy nih. eh oke. Terus bagian ke-6 weh, si Poho. Kurang tuntas dulu sampai ke-6. Ya, 6 sud. Ini masukkan sini. Supaya kali kita. Karena prominent dulu nih. Oh, 300 kata, fokus penelitian, ketersediaan, oke lah. Satu paragraf aja nih. Kita masukkan di sini. Dan bagaimana hasilnya? Kalau sudah, ya tinggal gabungkan. Weh, tah. Kahiji, kedua, ketilu, keempat, kelima, keenam. Selesai. Beres. Minimal beres. Latar belakang masalahnya. Ya. Oh, dia pasti bakal ngutip-ngutip nih. Oke, sudah lebih 3 menit. Mohon maaf ya. Intinya tinggal begitu aja. Nanti filenya kalau Anda butuh saya kirim. Eh, yang penting ada kemauan untuk belajar. Ya, Dikirim aja, Pak. kenapa? Dikirim saja, Pak. Ya, dikirim nanti dikirim itunya aja apa? Hasilnya. Pendapat. Kerangkanya aja, Pak. Kerangkanya aja biar jadi referensi. Berangkat. Ya, oke, ditunggu lah. Ya, Ya, terima Coba. oke. kasih. Terima kasih, kasih. Kak. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan hal-hal yang tidak membuat Anda puas. Yang pasti saya bukan alat pemuas Anda. Jadi ya kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan mendatang. Intinya proposal harus jadi apapun alasannya. Gitu. Ya, siap? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Siap. Harus siap. Harus iya, bukan. Lagu masih. Ya, oke. Terima kasih. Hatur nuhun, Bu Dokter. Aspol, Dok. Amin. Pak Ya, Dokter. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.